Nih. Ini gue dramatisir ya. Gambarannya kira-kira begini. Turun dari gunung, cerak naik kuda kan, gitu kan. Ketemu Kanjeng Nabi. Ya, kewajiban apa untuk dia kalau dia menjadi orang Islam? Maka Kanjeng Nabi bilang 5 sholat atau sholat 5. Kalau di sini disebutnya sholat 5 ya, sholat 5 di sini ya. Sholat 5 atau 5 sholat. Kita maklum itu artinya sama-sama tahu sholat 5 itu adalah ya isya, ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 5 sholat atau sholat 5. Makanya hadisnya khomsa sholawatin, 5 sholat. Ya, ini wajib dikerjakan. Ingat surat An-Nisa 103 yang sudah kita nukil, sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktunya ditentukan, nggak sakar pendasmu goblok gue. Ini nama waktu, bukan nama sholat. Jadi setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Nah itulah, mungkin itu yang gampang untuk otakmu terima. Ya. Aku ulangi, setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Nah ini bukan nama sholat. Kan di seri awal sudah aku jelaskan ya. Sholat asar, misalkan gini ya. Sholat duhur aja lah, karena kita masalahnya di duhur ya. Sholat duhur ya. Ini bukan nama sholat. Gini loh, petanya itu begini. Ini nama ibadah. Kan ibadah itu banyak, puasa, ibadah, zakat, ibadah, haji, ibadah. Nah ini tidak bicara itu, dia ibadah yang namanya sholat. Gitu loh. Jadi sholat ini sudah nama, jangan kamu kasih nama lagi, goblok gue. Diwarai bolak-balik. Duhur ini nama tempus delicti kata orang hukum. Waktu. Gitu loh. Makanya sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Sholat duhur lu nggak bisa, nggak boleh lu kerjakan di waktu subuh. Sholat duhur nggak bisa. Maka kesesatan yang paling sesat itu adalah ketika dia sholat Jum'ah di hari Isnain. Karena sudah ditentukan sholat Jum'ah, yaumulnya Jum'ah, dia sholat di hari Isnain, itu kan goblok gitu. Kesesatan yang paling sesat itu. Itu sudah nggak perlu pendapat ulama tetek bengek, itu sudah pasti sesat. Kalau ada orang sholat Jum'ah tapi di yaumul Isnain, karena waktunya sudah ditentukan. Sama dengan nih sholat duhur, sholatnya di waktu duhur. Ya, oke. Ya. Oke. Waduh, kurang 10 menit. Tahu selesai ya ini. Ya. Tolong step-stepnya yang di YouTube ya. Sorry, yang di TikTok ya. Jadi ini isya, subuh, duhur, asar, maghrib. 5 dia ya. 5 sholat ya. Dalam waktu yang 5 ini. Waktu isya, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib. Si Arab tanya lagi, ada nggak kewajiban lain selain itu? Nggak ada. Kecuali kamu kerjakan sholat sunnah. Kan gitu hadisnya, ya. Oke. Mana tadi ya? Ya. Kepada orang Arab, Kanjeng Nabi menjelaskan ya kepada orang Arab, 5 sholat dalam sehari semalam. Ya. Kan tanya kewajiban gue apa gitu ya, maka dijawab 5 sholat
Lihat ikatan waktunya itu, waktu itu mengikat ya. Sehari semalam. Fil yaumil walailatin. Ingat, waktu. Nah, karena nanti untuk memecahkan masalah Jumat dan Duhur itu di waktu. Kalau waktunya ndak paham ya goblok gue, gak iso-iso. Tuntas penjelasannya, ya. 5 sholat dalam sehari semalam. Si Arabnya nggak puas, tanya lagi, apakah ada atas diri saya sholat wajib sehari semalam lainnya 5 sholat fardu tersebut? Dijawab Kanjeng Nabi, tidak ada kecuali engkau kerjakan sholat sunnah. Artinya selain sholat 5 ini nggak ada kewajiban lain kecuali sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Ini nanti waktu duha. Itu monggo dikerjakan. Tapi dia tidak masuk dalam kelompok the five big, 5 besar ini. Enggak. Ya. Paham ya? Di situ paham ya? Oke. Gue harus pelan-pelan ini jelasin. Ya, paham ya? Di sini paham ya? Oke. Waktunya itu fil yaumil walailatin. Kalau gue Indonesia kan siang dan malam. Dan kalau kita total waktu ini 24 jam. Kalau kita breakdown lagi ini sekitar 3,5 jaman lah waktunya. Yang paling sempit itu kan waktu maghrib sama apa ya, subuh. Maghrib subuh ini sempit. Kalau duhur itu lumayan panjang. Tapi kalau kita ambil rata-rata nih ya, kalau kita mau konvers itu sekitar 3 jaman lah waktunya ya. Jadi begitu masuk 3 jam kemudian ya gitu ya, masuk 3, tapi nggak pas begitu ya. Ini supaya hitung-hitungannya gampang kalian mengerti. Ini semua dalam waktu yang diikat yaumil walailatin. Ya, siang dan malam tuh 24 jam. Ini harus kamu kerjakan. Kanjeng Nabi tidak membreakdown berdasarkan hari. Hari itu ada Isnain, Sulatsa, Arba'ah, ya, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah. Ya. Gue sudah jelaskan ya kenapa disebut Jum'ah ya. Karena pada waktu itu berkumpul, ini sebetulnya sit'ah. Jadi bagi kamu yang sudah paham, Jum'ah itu bisa kapan saja. Ini berdasarkan lugotan, bukan berdasarkan syariah fikih. Khususnya sholat itu beda lagi nanti pemahamannya ya. Misalkan kita mau berkumpulnya hari Senin, ya berarti Senin itu menjadi Jum'ah. Kalau pendekatan bahasa begitu ya. Sudah dijelasin, paham ya? Paham ya. Jadi ini gue yang bahas Jum'ah yang fikih, Jum'ah yang terkait dengan syariat sholat, bukan Jum'ah yang lugotan. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ini lagi dikasih hadiah sama Pak Aziz ya, sahabat dakwah gue dari Surabaya. Semoga pemberiannya Gusti Allah yang balas ya, karena hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Gue nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditawari baju yang bisa juga untuk jaket. Terima kasih Pak Aziz, Pak Aziz beliaunya itu pakar pengobatan ya. Motonya itu sembuh tanpa obat justru ya. Jadi makanya kan ada filosofi, jadikan makanan itu obat. Jangan dibalik, jadikan obat itu makanan, tiap hari kamu makan obat gitu. Mungkin aku nggak paham ya. Mungkin itu filosofi yang diambil beliau ya. Jadi intinya beliaunya itu pakar kesehatan lah gitu. Dan sepertinya perspektifnya kesehatan itu memang selalu berkembang gitu ya. Yang gue tahu nih ya, kalau salah ya disalahin aja, nggak masalah. Perspektif kesehatan barat dan timur itu beda. Kalau barat itu dada. Makanya kalau kita ke dokter digini-giniin dada. Ya. Kalau timur enggak, punggung. Jadi kiblatnya beda. Ya.
Sama dengan bahasa, kita mau pakai lisanul Arabian kiblat mana di Irak itu ya, Kufa ya. Kiblatnya ada Kufa, ada satu lagi lupa gue. Dua kota itu beda, yang satu harafiah, satu metafora. Ya. Dua kiblat bahasa yang beda. Kalau gue pakai semuanya karena surat 7 ayat 3 kan begitu, ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Ya. Nah, kalau kesehatan gitu juga kiblatnya ada timur, ada barat gitu. Oke, matur nuwun Pak Haji, semoga Allah merahmati panjenengan bersama keluarga. Gitu ya. Oke. Pertanyaan gue, Kanjeng Nabi itu tidak membreakdown ke hari. Tidak ada, hadisnya tidak ada membreakdown ke hari ya. Ini gue sudah dikasih sinyal nih, harus segera. Gue tunasin sibuknya waktu seperti ini ya. Makanya kita ngaji sedapatnya aja ya. Nah, tolong tab-tabnya dibantu teman-teman ya. Alhamdulillah sudah 4.000. Hadisnya jelas ya. Jadi ikatannya siang dan malam. Di hari apa saja? Hari Isnain, hari Sulatsa, hari Arba'ah, hari Khomsa, Yaumul Jum'ah, Yaumul Saba'ah, ya. Ini berlaku semua ini. Yang ini, yang Khomsa ini. Ya. Kalau gue Momoy lagi birahi nih kucing gue ya. Ngeong-ngeong terus. Ya. 5 ini nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Ya. 5 ini nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Ya. Karena ikatan waktunya siang dan malam. Dan Kanjeng Nabi tidak membreakdownnya. Oh, kalau hari Jumat ada keistimewaan. Enggak. Jadi hari Isnain ya ini, hari Sulatsa ya ini, hari Arba'ah ya ini, hari Khomsa ya ini, sekarang hari Jumat ya ini, hari Sab'ah ya ini. Jadi pertanyaannya, atas dasar apa kalian tidak melaksanakan sholat duhur di hari Jumat? Apakah di hari Jumat ada istimewa duhur hilang? Sedangkan hadisnya yaumil walailatin, siang dan 24 jam. Nggak ada nanti kalau kecuali Jumat ya. Kalau Jumat kamu nggak usah sholat duhur karena sudah diganti. Ya, sholat duhur itu menggantikan sholat Jumat atau sholat sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Mbahmu goblok kuy. Mana hadisnya? Kalau sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Gue kadang-kadang gregetan sudah di mbahmu itu artinya bukan secara biologis nenekmu, bukan begitu ya. Mbahnya kegoblokan. Jadi gobloknya goblok itu, mbahnya goblok, itu yang gue maksud. Bukan mbah biologis, kamu punya bapak terus punya orang tua bapak. Enggak begitu. Maksud gue enggak begitu. Ini perlu gue jelasin, takutnya lu salah paham dengan ucapan gue. Jadi mbahnya kebodohan seperti apa? Kanjeng Nabi jelas mengatakan, di hari apapun itu nggak ada bedanya karena sudah diikat oleh siang dan malam 24 jam. Pertanyaan gue, kalau hari Jumat lu tidak sholat duhur, apakah lu bisa memenuhi kata Kanjeng Nabi, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin? Kan tidak, karena berkurang 1. Kamu hanya melaksanakan 4 sholat, bukan 5 sholat. Kamu akan berakhir, wah sudah digantikan sholat duhur. Cari hadisnya mana? Sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Aku mau belajar sama kamu kalau ada. Jadi Asia Tegal ya, ucapanmu itu kamu pahami enggak? Harapan itu kamu itu bodoh, goblok, gak ngerti. Setelah ngaji ini menjadi ngerti, gitu loh. Ya, bahwa ucapan itu mengandung konsekuensi logis supaya kamu tidak kena ayat asop yang aku bacakan tadi. Kalau karena kebodohan, ketidaktahuan, kegoblokan, kamu nggak kena surat asop tadi itu.
Ya dimaklumi, tapi jangan terus-terus begitu. Makanya supaya nggak goblok, belajar. Sekarang sudah aku ajari kamu. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat duhur di hari Jumat, karena dalam pandanganmu Jumat itu menggantikan duhur, maybe begitu. Apakah kamu bisa memenuhi hadis Kanjeng Nabi yang sudah dikatakan seperti orang Arab tanya itu, khamsa sholawatin fil yaumil wal lailatin? Kan tidak bisa. Jadi bagi yang tidak melaksanakan sholat duhur di hari Jumat, dia tidak melaksanakan sholat yang 5 itu. Dia tidak melaksanakan 5 sholat atau sholat 5. Dia melaksanakan 4 sholat. Gitu Asia Tegal. Ya, gue jawab Asia Tegal, tapi ilmunya kan untuk kalian semua gitu loh. Makanya gue bilang, kalau Asia Tegal 5 waktu tetap, dia semasab dengan gue. Tapi ketika dia ngomong, Gus saya 5 waktu tetap, tapi saya tidak bermasalah dengan Gus, itu diametral. Omongan yang pertama dan yang kedua itu nggak match gitu loh. Makanya gue bilang, ini anak bingung atau gimana ini. Kalau dia tidak kurang 5 sholat tiap-tiap hari dan malam, maka dia semasab dengan gue. Gue juga begitu, makanya gue nggak berani meninggalkan duhur ini. Gue nggak berani. Itu kecintaan gue kepada Kanjeng Nabi. Gue harus sami'na wa ata'na kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana nanti kalau aku mati ditanya, kamu kenapa duhur nggak sholat Jumat? Sorry, kenapa waktu Jumat kamu nggak sholat duhur? Aku pernah ajarkan apa sama kamu? Apa pertanggungan jawabku? Jadi bentuk kecintaan itu kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh sosok yang kita cintai. Gue mencintai, gue berdasarkan atas dasar love, cinta kepada Kanjeng Nabi gue nggak berani melanggar hadisnya. Karena sudah dipesan, kan sudah jelas hadis yang gue baca. Orang Arab itu tanya, apa kewajiban gue? Kanjeng Nabi menjawab, khamsa sholawatin fil yaumil wa lailatin. Si Arab kurang puas, ada nggak kewajiban lain? Nggak ada, kecuali kamu sholat sunnah. Maka ini nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Di hari apapun ini berlaku, khamsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Itu berlaku di hari apapun. Nggak terus di hari Jumat dia nggak khamsa tapi arba'ah. Menjadi 4 kan kalau kamu nggak sholat duhur, menjadi 4 sholat bukan 5 sholat. Gitu. Ya. Mungkin ada yang berpikir, loh Gus, nanti kalau kita melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya apa? Maka gue jawab, sholat Jumat itu hukumnya wajib. Mau apa lu? Terus mau kemana lagi berpikir lu? Berarti 6 waktu. Ini yang kamu goblok. Waktunya beda. Ini waktunya ya siang dan malam. Sedangkan sholat itu per pekan putarannya. Yaitu di yaumil Jum'ah itu. Jadi sholat yang putaran waktunya 1 pekan itu sholat Jum'ah itu beda. Ini perputaran waktunya 24 jam. Alhamdulillah ya Allah. Allah kasih aku inspirasi. Mungkin kalau kata enggak tahu lah inspirasi atau apa. Sebetulnya gue gak kepikiran cara menjelaskan perputaran waktu seperti itu tadi. Tapi tiba-tiba Gusti Allah Agung memberikan inspirasi. Jelasin aku, ikut perputaran waktu itu, gitu. Maka aku sampaikan ke kamu. Sholat Jum'ah itu sholat wajib. Tapi apakah ketika kita sholat Jum'ah, terus kita melaksanakan sholat 5 ini langsung dihitung 6 sholat? Padahal perintahnya kita harus sholat 5 atau 5 sholat. Maka jawabannya supaya otakmu nggak goblok, nggak bingung, lihat aturan waktunya. Kan gue sudah nukil surat An-Nisa 103. Ibadah yang telah ditentukan waktu. Lu nggak boleh ngatur waktu, nggak boleh. Allah tuh sudah bikin aturan lewat Kanjeng Nabi, lu mau bikin aturan waktu lagi. Jadi ketika kita ini waktunya sudah limit ya, aku harus segera cabut ya. Ya, jadi dalam kerangka berpikirmu itu harus dirubah. Bukan berarti kalau kita juga melaksanakan sholat Jum'ah berarti menjadi 6 waktu. Enggak. Karena sholat Jum'ah itu ikatannya putaran waktunya per pekan. Sedangkan sholat 5 yang ditanyakan ini sama orang Arab tadi itu
Itu perputaran waktunya 24 jam dibagi 5 ini yang gue bilang 3,5 jaman tadi itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini nanti masih ada yang berani ngomong. Wah, ajaran baru itu. Memangnya yang gue pakai hadis baru? Memangnya yang gue pakai Al-Quran baru? You yang baru tahu mungkin iya, tapi kalau ajaran baru enggak. Ya. Sebetulnya ada satu hadis lagi yang perlu aku sampaikan, cuman karena limit ya, aku harus cabut. Mohon, berapa jam kita ngaji deh? 45. Cuman 45 menit, ada 15 menit terkurang ya, ada beberapa hadis. Nanti insya Allah pekan depan akan aku jelaskan apakah ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah ya, karena itu juga kan wajib. Tadi hadisnya kan apa yang wajib untuk aku, kan gitu orang Arab tanya. Kata Nabi jawab yang 5 ini. Apakah nanti terus bisa terhitung? Oh nggak bisa, karena itu kelebihan, karena perintahnya 5 itu menjadi 6 sholat gitu. Apakah begitu? Ya, insya Allah semoga kita semua sehat-sehat ya, sehingga pekan depan kita bisa ketemu dan kita bisa ngaji bareng lagi ya. Oke, mohon dipersori karena faktor waktu juga. Waktu itu adalah rezim yang nggak bisa diajak kompromi. Ini aku harus cabut segera turun ke Malang ya. Nggak apa-apa meskipun 45 menit kita sudah ngaji ya. Nanti kalau waktunya normal, gue nggak ada kegiatan, bisa 1 jam gitu. Oke, aku jelaskan dulu ya. Ini aku ajarkan khusus untuk santri-santri Isra ya. Tetapi karena sekarang zaman sudah maju, teknologi sudah maju, kita dibantu teknologi, maka itu aku publish ya. Publish ya. Di dunia publish itu absurd dia, antara wilayah privat sama wilayah publik itu absurd dia ya. Maka supaya nggak ada kegaduhan, aku bilang aku ini menjelaskan kepada santri Isra ya. Cuman memang ya dipublish gitu. Nah, terus ini tadi memberikan penjelasan kepada Asia Tegal yang kerangka berpikirnya logika falaki tadi, ya. Nah, jadi kalau ada kalian ya, karena sama ustadzmu sama kiaimu sudah dicekoki, kalau hari Jumat nggak pernah sholat duhur, ya nggak apa-apa, monggo sampean ambil itu monggo, nggak apa-apa. Aku juga menghormati, ya. Nah, aku ini menawarkan nggak begitu. Di hari apapun kita tetap sholat duhur tanpa terkecuali, karena hadisnya seperti yang aku bilang tadi. Aku menawarkan ya. Jadi kalau yang setuju monggo, kalau enggak yang monggo. Ini terutama yang di luar santri Isra ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Monggo saja kalau apa yang Anda yakini seperti itu, monggo silakan gitu. Oke. Seperti biasanya aku tutup ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga keindahan Islammu dalam bingkai keimananmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan ya, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semuanya saudaraku yang telah bersolawat, baik yang ada di channel YouTube dan channel TikTok. Terima kasih atas solawatnya ya, matur nuwun, dan atas waktu yang diluangkan. Aku ngerti kalian punya kesibukan, tapi meluangkan waktu untuk ikut ngaji bareng seperti di sini ya. Aku ucapkan matur nuwun. Oke, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.